Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pembahasan di video kali ini, kita akan membahas tentang perkara yang sangat menegangkan dan menakutkan yang terjadi di atas langit. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW dan juga para sahabat Rasul melihat ada gugusan bintang, semacam meteor yang jatuh dari langit, kemudian memancarkan cahaya yang terang. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ma kuntum takuluna fil jahiliyati iza rumiya bimisli haza?" Kata Rasul, "Bagaimana pendapat kalian ketika kalian di masa jahiliyah, apabila terjadi gugusan bintang atau terjadi meteor jatuh? Bagaimana pendapat kalian di waktu itu?" Maka para sahabat Nabi SAW sebagai adab mereka kepada Allah dan Rasulnya mengatakan, "Allahu wa rasuluhu wa a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Kunna nakul, kemudian para sahabat mengatakan, kami katakan, "Ulidal lailata rajulun azimun wa matal lailata rajulun azimun." Boleh jadi wahai Rasul, dengan adanya gugusan bintang ataupun dengan adanya meteor jatuh itu karena akan lahir seseorang yang sangat agung di masa depan, atau boleh jadi telah meninggal orang yang dianggap agung pada hari ini. Maka Nabi SAW meluruskan bahwa meteor jatuh atau gugusan bintang yang jatuh itu bukan karena itu. Persis seperti kejadian gerhana matahari di zaman Rasul. Ketika Ibrahim meninggal dunia, itu bertepatan dengan gerhana matahari. Kemudian para sahabat menyangka bahwa gerhana itu terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman itu dan mengatakan, sesungguhnya gerhana itu ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah, liyukhawifa ibadah, agar Allah menakut-nakuti hambanya. Maka sama di sini juga Nabi SAW mengatakan, fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayati. Bukan itu yang kumaksud. Bukanlah ada gugusan bintang yang jatuh atau ada meteor yang jatuh dari langit berarti telah matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Walakin, akan tetapi kata Nabi SAW, Rabbana idza qada amron sabbahat huma hamalatul arshi summa sabbathu ahlus sama'il lazina layunahum summa sabbathum ahlus sama'il lazina layunahum hatta yablugha tasbiha ahlus sama'id dunya. Kata Nabi SAW, akan tetapi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memutuskan sebuah perkara, mewahyukan sebuah wahyu, memerintahkan sebuah perintah, maka para malaikat yang memikul arsy itu, malaikat yang sangat besar yang dijelaskan dalam riwayat di mana pundaknya memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian badannya menembus seluruh bagian lapis langit dan kakinya sampai ke bumi. Jadi malaikat sebesar ini bertasbih sehingga suara tasbihnya itu terdengar kepada malaikat yang ada di bawahnya. Maka malaikat yang ada di bawahnya ikut bertasbih. Kemudian malaikat yang ada di bawahnya karena kencangnya bertasbih terdengar oleh malaikat yang ada di bawahnya lagi. Maka malaikat yang ada di bawahnya lagi ikut bertasbih. Kemudian malaikat yang ada di bawahnya lagi dengan keras bertasbih sampai terdengar malaikat yang ada di bawahnya lagi, sampai ke malaikat yang terdapat di langit ketujuh. Dan begitu seterusnya sampai diikuti tasbih kepada malaikat yang ada di langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, sampai di langit ke-1.
sehingga langit bergemah dengan tasbih membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulun, kemudian mereka pun berkata, allazina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy. Kemudian Allah yang ada di bawah arsy bertanya kepada malaikat yang memikul arsy, maza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian untuk kami? Fayujibunahum fayastaghbiru ahlus samawati ba'duhum ba'da hatta yablughal khabaru hazihi sama'ad dunya. Maka malaikat pemikul arsy pun kemudian menghabarkan titah perintah Allah. Akhirnya kemudian oleh malaikat yang di bawahnya disampaikan kepada malaikat yang di bawahnya, disampaikan lagi kepada malaikat yang di bawahnya, sampailah kabar ini ke langit dunia, langit yang kita lihat. Maka malaikat pun membicarakan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu. Lah disinilah kisah dimulai. Ketika para malaikat berbincang-bincang soal perintah Allah itu, maka jin-jin yang berusaha naik ke langit, mereka punya pos-pos, punya tempat-tempat duduk, mencuri dengar kabar dari malaikat. Karena mereka tidak sabar, terkadang baru dapat satu kalimat, langsung kemudian kalimat itu disampaikan kepada jin yang berikutnya, kemudian disampaikan kepada jin yang berikutnya, terus sampai kepada jin yang ada di bumi. Maka jin yang ada di bumi ini telah membawa kabar yang benar, akan tetapi telah mencampur adukan dengan kedustaan, menambah dan mengurang. Akhirnya kalimat itulah yang diperjualbelikan oleh jin kepada para dukun. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau boleh saya ringkas ceritanya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman kepada para malaikat, yang mana kita tahu bahwa malaikat yang berhak ditugaskan menerima wahyu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini, dia satu-satunya malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mendapatkan wahyu pertama kali sebelum malaikat yang lainnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berfirman, maka suara firman Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu, menurunkan wahyu, maka langit itu akan bergoncang, bergetar. Kenapa demikian? Karena takutnya malaikat yang ada di langit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengepakkan sayapnya karena takut luar biasa sehingga menggetarkan langit. Maka apabila penduduk langit kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendengar seperti suara gemerincing besi yang dipukul di atas batu, dan itu menjadikan mereka pingsan. Kemudian mereka pun tersungkur sujud. Maka yang pertama kali siuman dan mengangkat kepalanya adalah Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya bicara dengan Jibril saja, karena yang lain pingsan dalam posisi mereka sujud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara dengan Jibril dan mewahyukan apa yang akan berlaku untuk disampaikan kepada tugas-tugas para malaikat. Akhirnya kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala selesai, maka Jibril pun kemudian mulai mendatangi para malaikat, dari mulai malaikat pemikul arsy, disampaikan tugas-tugas itu. Kemudian malaikat yang di bawahnya bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa yang difirmankan Allah lewat Jibril? Maka Mahamatul Arsy menjawab dan menjelaskan begini dan begitu. Maka malaikat yang di bawahnya lagi ditanya lagi, kemudian dijelaskan sampai akhirnya kabar ini sampai kepada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian mereka pun mulai melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini si fulan harus mati, hari ini si fulan harus hidup, hari ini negeri ini harus hancur, hari ini negeri ini harus subur, hari ini harus gempa, tsunami, begitu seterusnya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesibukan untuk menerapkan qada dan qadarnya kepada alam semesta. Ini termasuk juga kepada manusia. Dan itu yang kemudian ditugaskan oleh Allah adalah para malaikat. Lah ketika malaikat yang ada di langit pertama ini sedang berbincang-bincang soal qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka jin-jin yang ada di langit yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah perkara di langit, maka para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena merendah dirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah suara itu seperti suara gemerincing rantai besi yang dipukul-pukulkan di atas batu. Fa iza fuzziya an qulubihim, apabila telah dicabut perasaan takut mereka, mereka mengatakan maza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian?
faqalul haqq, maka para malaikat yang ada di langit kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kepastian kebenaran. Lah ketika kemudian para malaikat yang di langit pertama berbincang-bincang inilah kemudian dijelaskan fayasmauha mustariku sam'i, maka para pencuri berita dari kalangan jin mulai mendengar. Dan Sufyan As-Tsauri mensifati orang yang mencuri kabar itu, maksudnya dari kalangan jin, mereka itu bersusun-susun sampai ke langit. Seperti yang kita lihat, kalau orang panjat pinang, seperti itulah para jin ketika mencuri kabar dari langit. Terkadang bisa ribuan jin mulai dari bawah sampai ke pos-pos mustariku sam'i, tempat pencurian berita dan kabar yang diperbincangkan para malaikat yang merupakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila mereka betul-betul berhasil mendengar satu kalimat, maka fayulkiha ila man tahtahu summa yulkiha il akhar ila man tahtahu hatta yulkiha ala lisani sahir awil kahin. Maka apabila berhasil mendapatkan satu kalimat, maka kalimat ini akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Dari jin yang di bawahnya akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, sampai jin yang paling bawah yang ada di permukaan bumi. Barulah kemudian jin yang ada di permukaan bumi ini mereka berbisnis dengan kalangan kahin dan sahir, tukang sihir dan dukun. Kemudian disitulah terjadi kesepakatan antara paranormal, para dukun dengan bangsa jin. Terjadi kerjasama dan bisnis antara mereka. Kemudian warubba ma'al koha qabla an yudrikahu. Tetapi terkadang jin-jin itu juga tidak berhasil sampai ke langit, karena akhirnya mereka pun dilempar oleh meteor-meteor itu, oleh gugusan-gugusan bintang itu sehingga terbakar dan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan para jin, wa anna lamasnas samaa'a fawajadnaha muli'at harasan sadidan wa syuhuban. Ketika kami berusaha menyentuh langit, maka kami dapati langit itu penuh dengan penjagaan para malaikat dan meteor-meteor yang menghantam menyerang mereka dan membakar mereka sehingga membunuh mereka. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu sihaban rasada. Dan terkadang kami duduk di tempat-tempat pencurian kabar berita yang ada di langit, maka barang siapa yang berusaha untuk mendengar, mencuri-curi kabar dari langit, terkadang datang meteor dan menghantam dan membakar mereka. Ya, karena salah satu fungsi bintang itu disebutkan para ulama dalam kitab Tauhid adalah untuk melempar syaitan, untuk membakar syaitan. Kemudian sahabat Nabi SAW bertanya ketika Nabi SAW mengatakan fayakzibu ma'aha mi'ata kazbah. Tetapi walaupun mereka mencuri dengar, bukan berarti mereka benar dalam menghabarkan. Terkadang satu cerita yang benar dicampur adukkan 99 cerita yang tidak benar. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasul, bukankah terkadang ada dukun dan paranormal itu meramalkan sesuatu rupanya betul-betul kejadian? Maka Nabi SAW mengatakan, ya karena yang terjadi itulah kabar yang benar. Tetapi di situ ada 99% kedustaan. Jadi jangan dibenarkan dukun dan paranormal itu para pendusta, tukang bohong. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun Allah yang mengatakan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. An-Naml ayat 65, katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu orang ada di langit atau orang ada di bumi tentang keghaiban ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dialah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peristiwa yang menakutkan dan menegangkan yang ada di langit sana, di langit atas kepala kita. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.